langsung dari Media Center Kabupaten Padang Pariaman. Inilah talk show dengan tema tenaga medis bicara COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk seluruh masyarakat Padang Pariaman, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara dunia, saat ini pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk ibadah di rumah saja, kerja dari rumah, dan tetap di rumah saja. Namun, ada orang-orang yang berdiri di garda terdepan melawan pandemi ini. Sudah selayaknya kita berikan titel pahlawan kemanusiaan bagi mereka ini, yang pastinya mereka rela mengorbankan diri mereka untuk kesembuhan dan kesehatan masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19. Nah, hingga saat ini saja 44 tenaga medis kita telah tumbang dan berguguran di medan perang melawan COVID-19. 32 dokter dan 12 perawat di Indonesia. Sebelum memulai bincang-bincang pagi ini dengan narasumber, alangkah lebih baiknya karena kita sedikit merenung dan mengucapkan Al-Fatihah, mengirimkan Al-Fatihah kepada tenaga medis kita yang telah gugur. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, untuk seluruh masyarakat Padang Pariaman yang hari ini tengah live di akun Instagram Humas Padang Pariaman, juga akun Facebook Padang Pariaman. Dan pastinya pagi hari ini kita telah menghadirkan para tenaga medis kita yang akan berbicara tenaga medis berbicara COVID-19. Pagi hari ini kita ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang untuk Dr. Muhammad Fadli Kurnia SPP. Assalamualaikum Bapak. Bapak merupakan dokter spesialis paru di RSUD Padang Pariaman ya Pak. Dan pastinya juga berdiri garda terdepan menangani COVID-19 di wilayah Padang Pariaman. Selanjutnya juga telah hadir bersama kita Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Padang Pariaman, Ibu Dr. Efrieni MKes. Assalamualaikum Ibu. Selamat datang juga Ibu di Media Center Padang Pariaman. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak Nongkong AMK SKM selaku pengurus PPNI Padang Pariaman atau pengurus perawat nasional Indonesia Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Selamat datang Bapak di Media Center Padang Pariaman. Baik, kita langsung saja untuk bertanya ini terkait apa saja sih yang dimaksud dengan COVID-19 ini, atau seperti apa sih sebenarnya COVID-19? Karena banyak sekali Bapak Ibu, masyarakat kita masih kurang paham. Karena di saat sekarang ini kita lihat masyarakat kita masih enggan untuk menggunakan masker seperti sudah diimbau oleh pemerintah untuk tetap di rumah. Bahkan masjidnya sudah kosong, namun lapau-lapau atau warung-warungnya masih ramai seperti itu. Jadi kita mau tanya dulu nih buat Bapak Muhammad Fadli selaku dokter baru Pak. Pak, apa sih Pak itu virus COVID-19 dan ketika virus tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, apa dampak terburuk yang dialami manusia Pak? Dan kenapa juga bisa dikatakan sembuh sendiri gitu Pak? Seperti apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami sebagai tim medis, saya dari dokter spesialis paru dan juga sebagai dari tim Satgas COVID RSUD Padang Pariaman. Jadi sedikit kita ungkapkan. Jadi penyakit COVID-19 adalah, jadi ini sebenarnya kependekan dari coronavirus disease. Nah, ya. Sebenarnya masih satu keluarga dengan virus SARS itu atau virus MERS yang di negara Arab. Nah, yang terakhir ini yang menjadi pandemi yang timbul pertama kali di kota Wuhan di negara Cina akhir tahun 2019. Nah, yang penularan yang pertama ini juga berasal dari penularan dari hewan ke manusia. Nah, kemudian dari manusia ke manusia. Nah, penularan dari manusia ke manusia ini sangat cepat. Nah, kita lihat dari beberapa bulan saja mungkin seluruh dunia mungkin sudah terkena infeksi. Sehingga WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Artinya telah terinfeksi hampir seluruh dunia telah terinfeksi. Nah, jadi berapa seriusnya penyakit ini? Nah, jadi ini penyakitnya mengenai paru-paru, terutama pernapasan, yang menimbulkan yang pertama itu keluhan yang biasanya ya seperti infeksi saluran nafas biasa, bisa dari batuk,
nyeri tenggorokan, demam, sesak napas, sampai gagal nafas. Nah, ini yang paling berat. Gagal nafas bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, untuk dunia saat ini angka kematian ini beragam, berkisar dari 2 sampai 10%. Nah, untuk Indonesia sendiri angka kematian sampai 10, artinya misalnya dalam 10.000 itu 100 orang meninggal. Nah, jadi angka kematiannya cukup tinggi. Nah, makanya kita perlu waspada untuk menghadapi virus ini. Jadi kita bukan panik, tapi waspada. Nah, jadi itu sekedar informasi mengenai ini. Kita sudah sering juga mendengar di media-media sudah banyak. Jadi yang perlu kita ketahui tadi, memang penyakit ini sebagian besar virus adalah sembuh sendiri, ya, artinya self-limited. Nah, ini kalau untuk penelitian ahli COVID ini bisa dari inkubasi itu sampai 14 hari. Jadi kalau misalnya seorang yang terinfeksi bisa bertahan sampai 14 hari biasanya. Tapi kenapa bisa banyak menimbulkan masalah kematian? Nah, karena ini kadang-kadang ada sebagian masyarakat kita misalnya dengan penyakit umur di atas yang rentan itu yang menyebabkan penyakit ini parah, yang usia di atas 60 tahun itu kan biasanya daya tubuh udah rendah. Kemudian dengan penyakit komorbid, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, karena kita banyak sekali rata-rata orang di atas 60 tahun udah ada penyakit komorbid, hipertensi, jantung. Nah, itu yang penyakit ini bisa lebih parah pada keadaan demikian. Nah, jadi yang perlu dijaga sebenarnya kita mencoba menghindari memutus rantai, jadi karena virus ini nggak bisa pindah sendiri. Nah, jadi dia berpindah dari droplet artinya cairan yang keluar ketika seorang batuk. Misalnya seorang terinfeksi, kemudian dia batuk, kemudian dia bersin, kemudian keluar cairan. Nah, jika itu terhirup oleh orang lain, maka itu akan tertular. Kalau secara tidak langsung melalui benda, misalnya penderita ini memegang mulut, dan dipegang di benda meja, gagang pintu, dan orang lain memegang juga, maka akan tertular. Jadi kita yang pertama harus kita adalah menjaga memutus rantai. Nah, memutus rantai artinya yang paling gampang itu yang bisa sering kita lakukan adalah social distancing. Jadi hindari keramaian. Jadi slogannya di rumah saja. Jika tidak ada kumpulan mendadak cukup di rumah. Ya, kalau dengan kesehatan Anda di rumah, kami di rumah sakit untuk Anda. Nah, kemudian memutus rantainya menghindari. Jadi kalau kita tidak melakukan banyak kegiatan di luar, kan sekarang anak juga sudah diliburkan, bekerja bisa di rumah, mudah-mudahan memang minimal kalau misalnya 100% memutus, kita berusaha minimal penyebarannya. Apakah keringat juga bisa memindahkan virus COVID-19, Pak, ke masyarakat lain gitu? Iya, betul. Nah, sampai saat ini, sebenarnya virusnya baru ya, jadi kita masih bukan penelitian. Ini pun masih bukan penelitian. Nah, sampai saat ini belum terbukti dari keringat bisa menularkan. Ya, karena yang memang mengandung virus itu adalah memang cairan dari saluran pernapasan. Nah, paling banyak itu di orofaring dan nasofaring, tenggorokan. Nah, ada paru-paru. Jadi kalau dari keringat belum terbukti. Belum terbukti. Ya. Ya bisa juga seperti air seni gitu, Pak. Misalnya kita satu kamar mandi yang sama, apakah itu juga bisa? Nah, ya. Boleh, Pak? Karena itu kan juga masuk cairan tubuh manusia. Iya. Ya, bagus sekali. Jadi yang penelitian terakhir ini dari WHO mengatakan memang virusnya memang bisa terdapat melalui kotoran, feses. Nah, itu bisa. Iya. Cuman apakah bisa menularkan itu belum diteliti. Cuman terdapat pada feses bisa. Nah, tidak melalui dari keringat belum ada penelitiannya. Cuma melalui feses ya, karena virus bisa masuk ke saluran nafas, bisa juga ke saluran cerna. Nah, saluran cerna bisa dikeluarkan melalui feses. Nah, jadi ya langkah kita memang menjaga kesehatan yang paling penting, pola hidup sehat, ya, mencuci tangan atau memiliki tempat kamar mandi yang sesuai standar yang bersih. Ada nih Pak pasien yang dibolehkan isolasi mandiri di rumah dan ada juga yang ditangani langsung oleh rumah sakit.
Sebenarnya gimana sih Pak standar minimal penanganan COVID-19 itu sendiri dari rumah sakit Pak? Ada yang dibolehkan di rumah nih, Ya. seperti yang di pasien yang di Padang Pariaman itu kan Pak, itu diperbolehkan isolasi di rumah. Ada yang memang harus diisolasi di rumah sakit. Nah, gimana sih Pak sebenarnya kategori standar untuk beberapa klasifikasi pasien seperti itu Pak? Ya, baik. Jadi dalam penatasan COVID, jadi dari Dinas Kesehatan Kemenkes itu menetapkan 4 kriteria dasar pasien COVID ya. Kita sama-sama tahu yang pertama adalah pasien dengan PPT ya. PPT artinya pasien pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit. Nah, ini pasiennya tanpa gejala, misalnya ada seorang yang dari Jakarta, kemudian ke Padang, kemudian dia tidak ada gejala. Nah, ini penanganannya cuma isolasi ya. Isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, yang kedua terkenal itu adalah OTG ya, orang tanpa gejala. Bedanya sama dengan yang tadi, kalau OTG ini dia kontaknya kuat. Misalnya dia di Jakarta merawat ibunya yang positif COVID. Nah, konfirmasi. Nah, itu kita anggap dengan OTG orang tanpa gejala. Nah, ini harus kita kalau standar diperiksa swab, jadi diambil cairan saluran nafas kemudian dipisahkan ke laboratorium. Nah, ini juga karena dia tanpa gejala, cuman ada risiko kontaknya kuat, kemungkinan dia kan terinfeksi. Nah, jadi dia pun harus di swab, diperiksa cairannya, kemudian diisolasi juga. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah ODP, orang dalam pemantauan, orang dalam pengawasan. Pada kriteria ini sudah ada menunjukkan gejala. Belum ada gejala ya Pak? Sudah ada. Sudah ada gejala. Masih ringan, misalnya ada batuk, jadi bukan demam, kemudian ada riwayat kontak. Nah, ini juga kita periksa swabnya. Ini juga masih kita penanganannya isolasi juga. Isolasi ya. Belum dirawat. Jadi isolasi di rumah selama 14 hari. Kemudian yang terakhir adalah PDP, pasien dalam pemantauan. Artinya yang tadi sudah menunjukkan gejala infeksi saluran nafas atau pneumonia. Artinya misalnya dia demam tinggi lebih dari 38 derajat, terus nafasnya lebih 24 kali, kemudian gejala nyeri tenggorokan. Nah, ini terbagi lagi 3, ringan, sedang, berat. Yang ringan tetap kita pulangkan. Yang ringan tetap dipulangkan. Ya, sedang kita pulangkan. Nah, jadi untuk pasien yang tanpa gejala, kemudian yang PDP ringan itu menurut standar penanganan dari Kemenkes tetap kita pantau isolasi di rumah. Tapi ada rekomendasi isolasi, nggak sembarang isolasi juga. Nah, isolasinya misalnya rumahnya kita usahakan memang orangnya tidak pergi kemana-mana. Nah, jadi perlu kesadaran sendiri, tidak kemana-mana, kemudian mengurangi kontak dengan keluarga. Dan jika ada orang tua di situ memang harus dihindarkan. Nah, itu syarat rekomendasi untuk isolasi. Nah, kemudian untuk saat ini memang kadang-kadang ada yang isolasi ini yang ada pula masalah, misalnya di masyarakat keberatan menerima pasien atau keluarganya pun rumahnya tidak standar, tidak cahaya tidak bagus, ventilasi tidak bagus. Nah, sehingga dari provinsi sudah ada rencana membangun karantina. Tempat karantina itu bukan rumah sakit. Nah, karantina itu mereka diisolasi, dibantu ya. Jadi mereka misalnya tidak isolasinya maksudnya tidak bagus atau tidak sesuai dengan rekomendasikan. Nah, pemerintah akan menyediakan tempat karantina khusus. Jadi bukan rumah sakit, tempat karantina. Iya, provinsi sudah ada. Nanti bisa juga kalau saya ikut kemarin itu pelatihan tenaga, jadi bisa dikirim dari seluruh kabupaten kota Sumatera Barat. Jadi misalnya di sini kita ada pasien 1 yang positif, kemudian isolasi kita ragu ini bukan akan terjadi penyebaran, boleh dikirim ke provinsi. Ya. Lokasinya Pak kalau dari provinsi? Salah satu itu ada di Bapelkes di Jalan Gunung Panggilun. Ya. Jadi sekarang tenaganya lagi dilatih, mudah cepat. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan pusat untuk kalau misalnya perlu mereka yang di rumah ini kita curiga akan tidak bagus isolasinya, ya, Pak, ya? kita bisa kirim. Berarti
seperti itu standarnya. Standarnya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kita lanjut sama Ibu dari IDI. Bu, seperti yang kita ketahui, ini informasi didapat dari Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi bahwa saat ini tenaga medis kita di Indonesia telah berguguran sebanyak 44 tenaga medis yang rinciannya 32 dokter dan 12 perawat. Nah Bu, dari IDI sendiri, apa sih Bu yang membuat tenaga medis kita ini sejauh ini bisa tumbang gitu? Apakah karena minimnya pengetahuan masyarakat kita, atau apa memang minimnya APD dalam penanganan COVID-19 ini? Dan semoga ini nggak terjadi lagi atau tidak bertambah lagi, Bu. Gimana ya dari IDI sendiri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dari data yang ada sudah lebih kurang 32 orang tenaga medis, dokter dan dokter gigi ya. Bukan hanya dokter umum saja, bukan hanya dokter saja, dokter dan dokter gigi yang memang sudah mendahului kita karena penyakit COVID, memang menderita COVID atau karena tertular ketika sedang melakukan pelayanan terhadap pasien. Jadi mungkin memang banyak hal yang membuat hal ini bisa terjadi. Salah satunya seperti yang disebut tadi, karena memang pasien yang datang tidak jujur ya, tidak terus terang ya. Karena biasanya ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sudah positif COVID, 2 orang penderita pada Depok ya Bu ya? Ya, 2 Maret kalau tidak salah waktu itu. IDI sudah mencoba bergerak, terutama kita yang di Padang Pariaman, kita sudah memberikan dengan pertemuan pada waktu itu diumumkan Senin kalau tidak salah. Hari Jumat kita sudah kumpulkan semua tenaga medis yang ada di wilayah Padang Pariaman. Kita memberikan semacam sosialisasi tentang penyakit COVID ini dari dokter waktu itu Dokter Efriadi, salah satu dokter spesialis paru di Rumah Sakit Padang Pariaman. Maksudnya supaya kita tenaga medis nanti yang akan menangani, terutama karena kan biasanya umum itu bilang bahwa tenaga medis adalah garda terdepan. Saya bilang 2 garda terbelakang juga, karena untuk rumah sakit rujukan terakhir itu tenaga medis juga yang akan menangani kan. Ya, yang di depan memang teman-teman yang di puskesmas, di klinik atau di praktek mandiri akan menangani pasien pertama. Kita akan perkuat itu, kita beri pengetahuan, kemudian juga kita beri juga alat pelindung diri apa yang harus disediakan dan harus dipakai. Nah, informasi ini kita berikan ke tenaga medis, tapi ke masyarakat harusnya sosialisasi itu juga harus lebih dipertegas, sehingga ketika masyarakat berkunjung, mereka betul-betul menyatakan saya dari daerah terjangkit, saya dari daerah transmisi lokal misalnya gitu kan, seperti Jakarta dan daerah-daerah Banten. Jadi kita juga selaku tenaga medis juga bisa mempertimbangkan tindakan apa yang mungkin akan kita perlakukan terhadap pasien ini. Jadi mungkin memang pada saat penanganan pasiennya tidak jujur atau tidak berterus terang dia dari mana, karena seperti yang disampaikan Dr. Fadli tadi bahwa ada orang tanpa gejala. Iya, datang hanya mungkin keluhannya ringan saja, karena seperti kasus infeksi virus flu biasa, ya kan, datang berobat, kemudian tapi tidak memberitahu bahwa dia habis berkunjung atau memang berkontak dengan pasien confirm positif misalnya gitu kan. Tapi biasanya kalau sekarang ini kami lihat bahwa begitu sudah ada yang dibilang kasus positif, semua orang pasti taruh, dia berpikir bahwa dia akan tertular, jadi langsung berobat. Kadang-kadang ada yang jujur, kadang ada yang tidak gitu. Nah, mungkin salah satu penyebabnya teman-teman sejawat kami itu tertular karena mungkin faktor tadi itu satu. Masyarakat ya. Kemudian memang penggunaan alat pelindung diri, ya, itu yang khususnya juga kami harapkan ke dinas kesehatan atau badan-badan terkait, bahwa kami selaku tenaga kesehatan memang tolonglah dilengkapi atau dibekali dengan APD yang mencukupi. Standarnya gimana saja Bu yang mencukupi, masuk kategori mencukupi? Kalau standar itu biasanya kalau buat teman-teman yang di pelayanan puskesmas harus punya masker, kemudian punya sarung tangan, kacamata, kemudian pakai face shield, ya. Lalu kalau bisa baju
Ya, kalau bisa itu untuk khusus yang tempat-tempat memang kita, karena masing-masing semua sudah punya ruang isolasi biasanya. Ya, pemeriksaan, jadi pasien-pasien yang dengan keluhan yang mengarah ke infeksi COVID kita arahkan ke ruang isolasi. Kemudian juga pelindung kaki. Iya. Pelindung kakinya seperti apa, Ibu? Membungkus kaki saja, bisa dari pokoknya penting kakinya tertutup. Ya, sehingga tidak ada tempat masuk untuk virus. Kalau ada itu dipakainya biasanya sekali pakai buang ya. Berkali. Jadi memang tidak ada setelah dipakai lagi gitu. Nah, kami memang mohon itu disiapkan sebanyak teman-teman yang bertugas di garda terdepan, karena walaupun sekarang sudah ada bantuan yang diberikan tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi gitu. Jadi akhirnya kita pakai yang seadanya saja. Ya. Apalagi sekarang kalau sudah dibutuhkan banyak, biasanya sudah, karena kan itu sudah hukum ekonomi ya, karena kebutuhannya banyak berarti harganya jadi meningkat. Dan kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat pakai masker kain yang ada 2 lapis, ya itu sudah mencukupi. Ya, jadi tidak harus berburu masker bedah. Kasihan juga teman-teman di rumah sakit yang kesulitan mencari masker bedah karena harganya sudah tinggi dan juga sudah dipakai oleh masyarakat. Satu lagi, Bu, kalau untuk di beberapa wilayah, kita kemarin ngikutin media juga, bahwasanya ada tenaga medis, dokter atau perawat yang bahkan diusir dari kos-kosannya gitu. Jadi pemerintah di DKI Jakarta sudah menyediakan tempat untuk perawat ini beristirahat, jadi tidak pulang ke kos atau tidak pulang ke rumah. Mereka sudah disediakan tempat, ya benar gitu ya Pak ya. Nah, gimana Bu kalau untuk di Padang Pariaman sendiri, kesiapan dari ID, apakah ID sudah melakukan pengajuan seperti itu juga kepada pemerintah atau gimana Bu untuk melindungi garda terdepan kita seperti itu Bu? Jadi untuk kasus-kasus yang seperti itu alhamdulillah di Padang Pariaman masih belum ada. Ya, di Sumatera Barat sendiri juga saya belum ada mendengar bahwa ada penolakan terhadap tenaga kesehatan ketika dia menolong atau melayani pasien-pasien yang terinfeksi COVID. Tapi dari IDI kita sudah berkoordinasi dengan IDI wilayah dan pemerintah Sumatera Barat juga bahwa Pemda sendiri sudah akan menyediakan ya kalau memang ada kejadian seperti itu untuk istirahat bagi tenaga kesehatan. Ya, kalau tidak salah saya sama juga dengan yang di Double Case sama orang. Ya, jadi ada dua, di sana kan ada beberapa bangunan gitu. Ya, jadi ada yang memang untuk pasien karantina dan isolasi mandiri, kemudian ada juga untuk petugas. Tapi mudah-mudahan jangan ada yang ditolak ya, karena kita sudah berusaha. Kami harap masyarakat juga mungkin sosialisasinya mungkin yang perlu meskipun tidak ada penolakan dari masyarakat sendiri Bu, tapi yang keluarga dari pasiennya juga, ada keluarga dari tenaga medis ini kan juga perlu dilindungi Bu. Kita kan nggak tahu tuh dokternya bisa pulang, virus pulang ya Pak, benar kan? Nah, jadi gimana Bu kalau dari apakah sudah diimbau tenaga medisnya untuk isolasi diri di rumah ketika pulang atau gimana? Memang khusus untuk tenaga medis yang melayani itu biasanya ketika dia sudah berkontak, artinya dia sudah dianggap OTG ya. Karena berkontak erat dengan penderita terkonfirm COVID. Jadi memang di isolasi. Iya. Berarti tidak pulang ke rumah langsung? Biasanya enggak. Selama 14 hari kita isolasi juga. Baik. Terima kasih. Kita sama Bapak dari Satuan Perawat ya Pak ya? Iya. Nah Pak, tadi sudah dibahas juga sama Ibu, kejujuran dari masyarakat akan riwayat perjalanannya mengakibatkan kerentanan terhadap tenaga medis kita, terutama itu perawat ya Pak, karena perawat terlebih dahulu yang kontak langsung dengan pasien tersebut. Bagaimana Pak dari Posko Perawat sendiri Pak? Apakah perawat-perawat kita di Padang Pariaman apakah masih dalam kondisi sehat saat ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penanggulangan masalah COVID-19 ini, kami dari pihak PPNI, terutama perawat yang bekerja di garda terdepan
dalam penanganan ini. Sampai sekarang memang belum ada yang terkonfirmasi positif. Nah, tapi walaupun begitu, kita dari pihak organisasi sudah membuat panduan tentang yang pertama adalah standar perlindungan diri. Yang kedua adalah perawat kita itu harus menjalankan tugasnya berdasarkan standar profesi dan standar prosedur profesional. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah standar perlindungan diri, sebagaimana Bu Ini dan Pak Panji tadi disampaikan bahwa perlunya APD. Nah, APD itu kalau dapat yang lengkap dan terstandar. Nah, kenapa harus begitu? Karena perawat kita, apalagi kalau sudah langsung menangani pasien yang positif, apalagi diisolasi, itu dia berhadapan berjam-jam dengan pasien itu sendiri. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali terhadap perlindungan dirinya. Nah, terkait dengan di masyarakat juga seperti itu. Nah, seperti yang sampai disampaikan Ibu Dr. Efrieni tadi, memang tenaga kita di lapangan butuh juga perlindungan diri, tapi tidak seketat yang diisolasi. Nah, terkait dengan itu tuh, jadi harapan kami perawat, karena kami adalah termasuk salah satu tenaga kesehatan yang terdepan menangani permasalahan ini. Jadi harapan kami baik kepada pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang bisa membantu terkait dengan pengadaan APD ini, semoga di Padang Breman tidak ada anggota kita yang tertular atau terkonfirmasi dengan ini. Nah, kalau seandainya itu akan terjadi nanti, yang kita khawatirkan kalau dia terkonfirmasi positif, tetapi dia tidak menimbulkan gejala. Nah, sementara dia selalu berhadapan dengan orang banyak. Nah, jadi takutnya nanti karena dia tidak punya gejala, dia bisa menularkan kepada orang-orang lain. Mungkin itu dari organisasi, dari perawat gambarannya. Baik Pak, kalau tadi kan dari di sudah ada beberapa permintaan juga kepada pemerintah terkait itu. Nah, terkait yang kemarin sempat juga viral ya Pak ya, kemarin sempat viral terkait penemukan jenazah perawat yang meninggal di Sewakul, Benarhu, Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, tanggal 9 April Pak. Masih ingat Pak? Nah, kalau tanggapan Bapak dari Ikatan Perawat gimana Pak? Sebenarnya gini, kalau yang terkait dengan masalah itu tuh ada beberapa asumsi yang kita analisis. Mungkin dari pihak masyarakat sendiri belum memahami betul bagaimana sebenarnya penularan itu. Nah, kalau kita lihat kejadian yang di Semarang itu, sebenarnya perawat yang gugur dalam menjalankan pelayanan perawatannya, kemudian dikuburkan dengan standar yang telah ditentukan, sebenarnya tidak pengaruh sebenarnya terhadap ini. Tapi karena mungkin penyakit ini adalah baru dan masyarakat juga belum begitu memahami permasalahan ini, mungkin itu ada seolah-olah mayat yang akan kita kuburkan itu bisa menularkan ke di lingkungan mereka. Jadi itu mungkin penilaian masyarakat terhadap itu. Baik Pak, ada pertanyaan Pak. Kita juga sudah menghimpun beberapa pertanyaan di sosial media terkait penanganan standar penanganan pasien yang sudah dinyatakan meninggal. Apakah itu cuma langsung dikubur saja atau gimana Pak? Gimana standarnya Pak dari perawatan Pak? Kalau yang sudah meninggal itu kan ada protapnya. Ya, protap. Ya, protapnya yang misalnya kalau dalam penanganan setelah dia meninggal itu kan ada tenaga khusus yang dilatih terhadap penanganan itu, mulai dari memandikan, mengapani sampai pengantar ke kuburan gitu. Jadi memang itu sudah diatur sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Nah, mungkin itu yang dijalankan selama ini.
itu sudah ada protapnya sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi kebanyakan masyarakat masih bingung, katanya langsung dikubur saja ketika sudah akan meninggal seperti itu. Nah ini ada juga pertanyaan ini yang mau jawab siapa ya Pak ya? Alkohol dinilai mampu untuk membunuh COVID-19 atau virus corona. Nah ada nih beberapa orang yang meyakini minuman alkohol dapat membunuh atau mematikan virus corona. Apakah benar itu Pak? Bu, gitu Pak. Yang mana nih Pak? Jawabannya Pak. Minuman beralkohol mampu untuk membunuh virus corona. Ya, banyak hoax atau mitos yang beredar di masyarakat kita, seperti salah satu yang tadi minum alkohol bisa membunuh virus. Nah, jadi virus ini memang dia tidak tahan atau tidak stabil dengan suasana panas yang pertama ya, panas atau cahaya ya. Kemudian dengan deterjen, ya, deterjen atau disinfektan mengandung klorin, dan juga dari golongan alkohol. Nah, jadi yang bisa membunuh atau istilahnya mengaktifkan virus adalah alkohol yang dengan kandungan minimal 70%. Nah, kalau untuk minuman ya nggak mungkin 70%, itu bisa dilakukan kematian ya. Jadi kalau minum alkohol 70% bukan kumannya yang mati ya, orangnya yang mati ya. Bisa membunuh kuman, tapi bisa juga membunuh orang. Ya. Kalau untuk minuman sendiri, minum keras mungkin paling tinggi mungkin sekitar 32% mungkin paling tinggi ya. Jadi itu bukan itu tidak benar ya. Tidak benar. Nah, ini ada juga Pak pertanyaan di sosial media pemerintah Padang Pariaman. Orang yang sudah dinyatakan sembuh COVID nih Pak, sudah dinyatakan pasien sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini, lalu dia akan lebih gampang tertular lagi gitu Pak. Apakah itu benar Pak atau gimana gitu Pak? Ya. Jadi penyakit ini kan dalam masih proses penelitian ya. Jadi mungkin setiap hari akan ada beberapa perubahan. Nah, yang sebelumnya pasien dinyatakan sembuh bisa tertular, itu bisa mungkin ada kasusnya. Di Cina pun ada pasien yang pulang dari isolasi kemudian dia kontak lagi kemudian positif bisa. Jadi iya. Tapi kita menentukan apakah lebih gampang itu belum, itu harus diteliti lebih lanjut. Nah, karena biasanya seseorang yang, kalau menurut ilmu, seseorang yang telah terinfeksi itu dia mempunyai antibody, kayak punya antibody, jadi antigen masuk ada antibody. Biasanya setelah terinfeksi dia mampu untuk membunuh kuman itu karena tubuhnya sudah kenal. Nah, ya. Cuman itu kayak seperti flu biasa kan, yang kita sehari common cold kan flu biasa. Sekarang kita kena, kemudian beberapa hari kita kena bisa, ya dengan daya tubuh turun, nah bisa ya infeksi lagi. Baik Pak, selanjutnya Pak, COVID-19 mampu hilang karena adanya daya tahan tubuh yang disuplai dengan vitamin C. Vitamin C seperti apa saja Pak Dokter yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Apakah seluruh produk? Ini banyak nih Pak produk-produk yang vitamin C yang dikonsumsi. Bahkan ada juga terdengar isu, melengkapi pertanyaan ini Pak, ada juga terdengar isu terlalu banyak mengkonsumsi bisa merusak ginjal juga gitu. Nah, vitamin C seperti apa yang disarankan oleh kedokteran yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Pak untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Ya. Apakah seluruh vitamin C atau gimana nih? Jadi vitamin memang punya efek dalam meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh. Biasanya yang paling penting adalah vitamin C ya, vitamin C dosis tinggi. Sebenarnya makin tinggi dosis itu makin bagus, cuman ada batas berapa manusia bisa menerima vitamin C. Nah, ya. Jadi yang paling tinggi mungkin 1000 mg itu paling bisa. Dan yang apakah kita bisa semua vitamin itu tergantung dikeluarkan dari farmasi yang ya terpercaya, ya. Misalnya dari farmasi yang standar dari Indonesia. Jadi bukan, karena apa kan ada yang tidak terdaftar di Badan POM. Jadi tetap kita harus pandai-pandai memilih obat yang memang terdaftar sebagai farmasi. Kemudian juga dalam konsumsinya ya yang memang direkomendasikan kesehatan, misalnya paling tinggi itu 1000 mg. Tapi yang kita ingat vitamin C efeknya adalah dia bersifat asam dan bisa juga merusak lambung. Nah, jadi pada pasien-pasien yang mempunyai gejala mah atau gastritis hati-hati ya. Jadi nanti mungkin bisa dikurangi dengan mengkonsumsi vitamin C yang non acid. Nah, ada turunan dari vitamin C yang tidak bersifat asam itu ada, misalnya seperti macam
macam di pasaran ada. Jadi nanti bisa diskusi lagi dengan dokter, bagus yang kita keterusi ya vitamin apa, itu tergantung misalnya kalau kita mempunyai keluhan penyakit gastritis atau mah asam jadi makan vitamin C. Nanti ada pilihannya vitamin C yang tidak asam. Mungkin. Ya. Baik Pak, sebelum menutup bincang-bincang kita siang ini Pak, kita mau minta closing statement nih Pak dari dokter Paru RSUD Padang Pariaman, dari ID dan juga dari perawat, himbauan untuk masyarakat kita Pak. Dari dokter dulu Pak. Dokter dulu. Ya, dokter dulu. Semuanya dapat nanti. Iya. Baiklah, himbauan ya kami dari kesehatan kepada masyarakat dan warga khususnya Kota Padang Pariaman ya. Kita dalam suasana pandemi ya, jadi kita memang bukan panik, tapi kita harus waspada. Jadi artinya waspada, kita harus mawas diri. Nah, jadi yang pertama adalah harus tahu dulu apa itu penyakitnya. Nah, yang kemudian kita harus mencegah penularan. Nah, jadi kita diminta yang selama ini dimintakan masyarakat dan pemerintah adalah untuk tetap di rumah, stay at home ya. Jadi kita mengurangi kontak atau keramaian, kemudian yang untuk mencegah penularan, memutus rantai infeksi virus ini. Yang kedua adalah pola hidup sehat, tetap pola hidup sehat artinya sering mencuci tangan atau kalau perlu memang diwajibkan pakai masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian pola hidup sehat, makan teratur, seimbang, gizi, istirahat cukup. Yang terakhir, hindari stres. Nah, karena kalau stres ini bisa menurunkan daya tahan tubuh. Nah, itu himbauannya. Mungkin tambahan dari dokter. Ya, selanjutnya kita dengarkan himbauan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Padang Pariaman. Baik, kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Padang Pariaman pertama mengimbau kepada rekan-rekan sejawat yang bertugas dimanapun untuk satu, tetap waspada terhadap diri sendiri, tetap memakai APD atau alat pelindung diri sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian dan ID, kemudian jaga kesehatan kita masing-masing dengan PHBS. Baik, kemudian yang untuk masyarakat supaya kemanapun meminta pertolongan untuk mendapatkan pengobatan, supaya menjelaskan gejala jujur dengan keadaannya sehingga tidak ada dusta antara pemberi dokter dan pasiennya. Ya, kemudian ya memang ikuti anjuran pemerintah, kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa, kemudian cuci tangan selalu sering, terutama kalau kita ingin melakukan beberapa kegiatan atau keluar dari rumah. Lalu dan yang paling penting memang untuk memutus mata rantai tetap tinggal di rumah. Biarkan kami tenaga kesehatan yang bekerja, masyarakat tinggal di rumah. Untuk kami. Baik, selanjutnya Pak, himbauan dari Persatuan Perawat Indonesia Padang Pariaman untuk seluruh masyarakat. Baik, kami dari Persatuan Perawat Kabupaten Padang Pariaman menghimbau yang pertama terhadap anggota kita sendiri, terhadap perawat, agar selalu bekerja dengan standar perlindungan diri. Nah, sebagaimana Ibu Efrini tadi di ID juga seperti itu. Jadi kita juga melakukan standar perlindungan diri. Yang kedua, bekerja dengan standar profesi kita yang ada. Dan yang ketiga adalah standar standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Kemudian harapan kami terhadap pemerintah atau lembaga-lembaga bantuan, karena penularan COVID ini sangat mudah, jadi kami berharap agar tercukupinya APD di tingkat pelayanan. Kemudian terhadap masyarakat, tadi juga Ibu Efrini dan Ibu Fadli sudah menyampaikan juga. Nah, di daerah kita ini kan masyarakat itu kan suka duduk di warung atau di lapau. Ya. Nah, bagi warga-warga yang duduk di lapau sebenarnya kita tidak melarang.
Tapi dengan kondisi sekarang ini kita harapkan kalau seandainya keluar rumah atau duduk di warung dan seterusnya, kita sarankan untuk memakai masker. Kemudian bagi yang punya warung, kalau seandainya ada tamu yang duduk di warung yang batuk-batuk, nah diharapkan setelah tamu itu pergi, nah diharapkan tempat duduk atau meja yang diduduki itu dilakukan penyemprotan atau dibersihkan dengan desinfektan. Tujuannya adalah agar orang yang datang setelah itu tidak tidak terkontaminasi terhadap tempat duduk yang tadi. Nah itu salah satu harapan kita kepada masyarakat dan kepada pihak pemerintah dan kepada perawat sendiri. Mungkin itu. Satu lagi boleh, silakan Ibu. Satu lagi juga mungkin kami dari profesi, karena kita berhadapan langsung dengan penderita ataupun dengan terduga COVID, ya kalau dapat adalah kesempatan buat kami untuk dilakukan pemeriksaan terhadap apakah memang kita sudah terinfeksi atau tidak terhadap COVID ini, karena kita kan tidak tahu, kita melayani selama ini kita melayani tanpa, kita bisa juga tenaga kesehatan bisa juga tanpa gejala kan. Jadi maunya kita juga punya kepastian lah bahwa memang kita tidak terinfeksi oleh COVID itu. Karena kalau sekarang mungkin karena memang keterbatasan dari alat periksa, kalau sekarang kan pemeriksaan di kabupaten masih pakai rapid test, ya ada juga bagian atau presentasinya buat pemeriksaan ke tenaga kesehatan, baik para medis maupun kita tenaga medis. Itu harapannya ke pemerintah daerah, khususnya dari kesehatan. Ya, tenang Bu, ada pemerintah daerah. Akan diskominfo ke Pak Mas. Jadi sampaikan ya Pak ya. Ada sedikit tambahan jadi untuk masyarakat Kota Padang Preman. Jadi kami jelaskan lagi bahwa penyakit COVID ini bukanlah penyakit aib, ya. Jadi penyakit masalah kita bersama, bukan yang sakitnya masalah semuanya masalah kita bersama. Nah, jadi kami minta di sini masyarakat jujur kalau memang ada keluarga atau ada yang dari rantau segala macam, ada yang memiliki gejala, cepat segera dilaporkan. Kalau untuk dimasukkan mungkin yang paling dekat adalah puskesmas. Nah, ya. Dan juga untuk pemerintah, nah di sini kami karena memang sebenarnya masalah APD ini adalah masalah nasional ya. Cuman tetap kami harapan kepada pemerintah agar bisa melengkapi APD petugas kesehatan. Jika karena kami terinfeksi, ya siapa lagi yang akan merawat yang sakit, nah gitu. Mungkin timbauannya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik, untuk seluruh masyarakat pada Batam, ingat penyakit COVID-19 ini bukanlah aib, ini adalah wabah pandemik yang harus kita tangani bersama. Biarkan petugas medis kita bekerja sebaik-baiknya dan kita tetap di rumah aja. Ayo, kita bisa, petugas medis kita bisa, Indonesia bisa, dan marilah jujur dengan kondisi kita. Semoga Indonesia bebas dari COVID-19 sesegera mungkin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk petugas medis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.